Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Putri Lestari dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar hukum perang dalam Islam. Di mana dalam Islam sendiri hukum perang bukan bermaksud sebagai bentuk penyerangan atau penindasan, melainkan perang di sini hadir sebagai upaya terakhir dari umat muslim untuk membela diri dan menegakkan keadilan serta mempertahankan agama. Islam sendiri memiliki aturan-aturan dalam pelaksanaan perang agar tetap diberlakukannya keadilan dan juga etika di dalamnya. Di mana peraturan ini berfungsi agar tidak terjadinya kerusakan yang berlebihan dan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Adapun definisi dari konsep jihad dalam konteks perang secara luas, jihad sendiri memiliki arti berjuang atau berusaha keras. Tapi dalam konteks sebuah peperangan, jihad merupakan perjuangan dengan senjata untuk membela agama dan juga menegakkan keadilan. Islam sendiri tidak mengajarkan kekerasan secara sembarangan, dan jihad hanya dilakukan dalam kondisi tertentu dan harus mengikuti aturan yang ketat. Adapun sumber-sumber hukum perang dalam Islam yakni termaktub yang pertama dalam Al-Quran yang menjelaskan kapan perang diperbolehkan, kemudian bagaimana perdamaian dapat lebih diutamakan. Kemudian sumber yang kedua adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan contoh konkret terkait etika perang serta larangan yang mencantumkan adanya larangan menyakiti non-kombatan dan merusak alam. Kemudian yang ketiga adalah pendapat para ulama, yaitu melalui ijma dan qiyas. Mereka merumuskan kaidah perang dalam kitab-kitab fikih klasik. Kemudian ketiganya ini saling berkesinambungan dan merupakan dasar kuat dalam mengatur peperangan secara alami. Adapun prinsip hukum perang Islam, secara umum perang dalam Islam hanya boleh dilakukan jika memang benar-benar diperlukan, jika ada urgensi tertentu dan harus ada alasan yang sah seperti membela diri dan ataupun melindungi umat. Selain itu, perang juga harus dilakukan dengan cara yang adil, menjaga etika dan menghindari kerusakan yang tidak perlu. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan perdamaian, bahkan dalam situasi konflik. Kemudian selanjutnya adalah perlakuan terhadap musuh dalam perang. Islam sangat menekankan pentingnya etika dalam perang. Tidak hanya terkait aturan teknis pada saat perang terlaksana, tetapi juga nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang harus tetap dijunjung tinggi, baik ketika menghadapi musuh di wilayah yang dikuasai oleh para umat muslim ataupun kebalikannya. Tujuannya adalah agar perang tidak dilakukan dengan sewenang-wenang dan tetap dalam koridor keadilan. Kemudian adapun status musuh di wilayah muslim atau musta'min. Jika ada musuh yang masuk ke wilayah umat muslim kemudian meminta perlindungan kepada umat muslim tersebut, mereka disebut sebagai musta'min. Dan sesuai dengan sumber hukum Islam yakni Al-Quran surat At-Taubah ayat 6, yang mana tercantum di dalamnya kita, umat muslim diwajibkan memberi perlindungan dan menjamin keselamatan para musta'min. Perlindungan ini bukan hanya perlindungan secara formal, melainkan juga tanggung jawab secara moral. Selama mereka berada dalam perlindungan umat muslim, tidak boleh ada serangan atau kekerasan terhadap mereka, hingga mereka dipulangkan dengan aman. Adapun musuh di wilayah mereka sendiri, ataupun pada konteks ini adalah wilayah umat Islam ini sendiri, apabila para kaum muslimin menghadapi musuh di wilayah kaum muslimin itu sendiri, dalam Islam tetap diajarkan untuk menjunjung tinggi sikap adil walaupun pada saat itu sedang dalam keadaan perang. Umat Islam dianjurkan untuk memberi kesempatan kepada musuh untuk bertaubat dan berdamai. Kalau mereka menyerah, tidak boleh ada balas dendam atau penyiksaan. Kerusakan terhadap lingkungan atau serta fasilitas umum juga harus diminimalisir. Jadi, meskipun sedang berperang, umat Islam harus menjaga batas-batas kemanusiaan.
Adapun perlindungan kepada warga sipil, di mana salah satu prinsip penting dalam hukum perang Islam adalah perlindungan terhadap warga sipil, dan non kombatan itu kalau bisa dibilang sebagai non partisipan, di mana kelompok-kelompok ini termasuk juga ke dalam wanita, anak-anak, orang tua, serta siapapun yang tidak terlibat dalam peperangan. Mereka termasuk adalah kelompok-kelompok manusia atau kelompok-kelompok masyarakat yang tidak boleh diserang atau dijadikan sebagai sasaran. Bahkan jika ada korban sipil yang terluka akibat peperangan, selama tidak disengaja, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Dan juga Islam menekankan bahwa kekerasan tidak boleh meluas ke mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbuatan apa saja sih yang diperbolehkan dalam perang. Yang pertama ada membunuh, melukai, dan menangkap musuh. Membunuh dan melukai juga menangkap musuh itu seperti apa sih? Yang pertama, diizinkan menyerang kombatan musuh yang aktif berperang. Yang tidak aktif tidak boleh diserang. Yang kedua, boleh membunuh atau melukai prajurit musuh dalam pertempuran. Lalu yang ketiga, menangkap tawanan perang yang diperbolehkan sebagai alternatif pembunuhan. Lalu harus membedakan antara kombatan dan non-kombatan atau sipil. Lalu yang kedua ada penggunaan senjata dan taktik perang. Yaitu yang pertama, boleh menggunakan jenis senjata atau berbagai jenis senjata yang tersedia. Lalu yang kedua, penggunaan senjata itu harus proporsional dengan tujuan yang akan diserang. Lalu yang ketiga, tidak boleh menggunakan cara yang berlebihan ataupun kejam. Lalu yang terakhir, taktik militer seperti pengapungan ataupun serangan strategis itu sangat diperbolehkan. Lalu ada selanjutnya yaitu penggunaan tipu daya atau khid'ah. Nah, ini merupakan strategi yang menyesatkan musuh dalam hal militer yang juga diperbolehkan dalam perang. Yaitu yang pertama, menyembunyikan kekuatan atau rencana serangan juga boleh dilakukan. Lalu, berbohong tentang kondisi pasukan untuk kepentingan taktis yang diizinkan. Lalu, tidak boleh melanggar perjanjian atau janji yang telah dibuat. Selanjutnya ada penghancuran dan pengambilan harta musuh. Untuk pengambilan harta musuh serta penghancuran harta musuh, yang pertama yaitu boleh menghancurkan fasilitas militer dan strategis musuh. Lalu yang kedua, pengambilan harta rampasan perang atau ghanimah sangat diperbolehkan. Lalu yang ketiga, harta yang diambil harus dibagi sesuai aturan syariat. Lalu yang keempat, tidak boleh menghancurkan secara berlebihan atau tanpa tujuan militer. Selanjutnya, perbuatan apa saja sih yang dilarang oleh hukum Islam dalam perang? Yang pertama, ada kekejaman, penyiksaan, dan mutilasi. Yang pertama, dilarang untuk menyiksa musuh dengan cara sadis dan berlebihan. Lalu yang kedua, tidak boleh memutilasi mayat atau anggota tubuh musuh. Lalu yang ketiga, pembunuhan harus dilakukan dengan cara yang cepat dan juga tidak menyakitkan. Yang keempat, larangan untuk tindakan kejam yang tidak perlu untuk tujuan militer. Selanjutnya ada pembunuhan non-kombatan. Pembunuhan non-kombatan ini melibatkan wanita dan anak-anak yang tidak boleh dibunuh kecuali ikut bertempur. Lalu yang kedua, orang tua yang tidak terlibat perang itu harus dilindungi. Yang ketiga, pemuka agama seperti rahib, pendeta yang tidak berperang itu dilarang dibunuh. Lalu ada pedagang, petani, dan sipil lainnya yang tidak bertempur harus diamankan. Selanjutnya ada pembunuhan, tawanan, perang, dan sandera. Pembunuhan, tawanan perang, dan sandera ini seperti apa? Tawanan perang memiliki hak untuk hidup dan diperlakukan dengan baik. Lalu yang kedua, pembunuhan tawanan ini tanpa alasan syar'i adalah dosa besar. Sandera sipil tidak boleh dibunuh sebagai bentuk pembalasan. Konsep aman dalam Islam adalah pemberian perlindungan atau jaminan keamanan kepada seseorang atau sekelompok orang, termasuk musuh yang memohon perlindungan. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 6, umat Islam wajib memberikan aman kepada orang yang meminta perlindungan agar dapat mendengarkan firman Allah dan diantar ke tempat yang aman. Konsep ini mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, belas kasih, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam. Lalu selanjutnya ada perlakuan terhadap tawanan perang atau POW. Nah, perang bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga memunculkan persoalan kemanusiaan. Salah satunya adalah nasib dari tawanan perang. Tawanan perang itu sendiri adalah individu yang ditangkap oleh pihak lawan selama konflik bersenjata terjadi.
Dalam hukum internasional, Konvensi Jenewa III tahun 1949 menegaskan bahwa tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa diskriminasi, serta dilindungi dari kekerasan dan penghinaan. Namun, prinsip ini sering sekali dilanggar. Nah, dalam sejarah Islam juga memberikan teladan dalam memperlakukan tawanan perang. Nabi Muhammad dalam Perang Badar menunjukkan belas kasihan dengan memberi pilihan tebusan, pembebasan tanpa syarat, atau kontribusi pendidikan. Beberapa opsi penyelesaian terhadap tawanan perang termasuk pembebasan, pertukaran, atau hukuman dalam kasus tertentu seperti spionis dengan syarat melalui proses hukum yang adil. Praktek perbudakan terhadap tawanan perang pernah ada dalam sejarah, namun kini telah ditinggalkan seiring berkembangnya nilai kemanusiaan. Jadi, baik hukum internasional modern ataupun ajaran Islam menekankan pentingnya perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang. Prinsip ini mencerminkan nilai peradaban dan harus ditegakkan dalam setiap konflik, demi menjaga martabat manusia bahkan di tengah perperangan. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab dan kewajiban dalam perang. Dalam konflik bersenjata, penting bagi negara, militer, dan individu untuk tetap bertindak dalam batas hukum dan kemanusiaan. Hukum humaniter internasional menekankan bahwa komandan militer bertanggung jawab atas pelanggaran bawahannya dan bisa dikenai sanksi jika tidak mencegah atau menghukumnya. Tanggung jawab ini juga berlaku bagi atasan sipil. Negara pun wajib melindungi warga sipil dan memastikan pasukannya tidak melanggar hukum perang. Ini termasuk pemberian bantuan kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak-hak dasar korban perang. Dalam Islam sendiri, prinsip dasar perang berasal dari Al-Quran dan itu sunnah. Perang hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tindakan seperti membunuh dan menangkap tawanan dibolehkan, namun tetap harus dijalankan secara adil dan manusiawi. Islam juga melarang kekejaman seperti penyiksaan, pembunuhan warga sipil, pelanggaran perjanjian, serta balasan yang tidak proporsional. Nabi Muhammad memberi contoh bahwa bahkan dalam perang, martabat manusia harus tetap dijaga. Tantangannya, prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara konsisten di tengah kompleksitas konflik modern. Oleh karena itu, perang yang adil dan beradab harus tetap berpijak pada nilai hukum dan kemanusiaan, baik menurut hukum internasional maupun di syariat Islam. Syariat Islam, guys. Prinsip etika dan keadilan dalam perang menurut Islam meliputi yang pertama, larangan membunuh non-kombatan atau warga sipil dan penghormatan kepada hak asasi. Yang kedua, larangan pengkhianatan dan penghancuran yang tidak perlu. Nah, yang terakhir ada spirit toleransi dan perlindungan melalui perjanjian damai seperti perjanjian Najran. Nah, prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hukum perang dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Islam membolehkan perang hanya sebagai upaya terakhir untuk membela diri dan menegakkan keadilan, bukan sebagai sarana agresi atau penaklukan. Dalam pelaksanaannya, Islam menekankan perlakuan yang manusiawi terhadap musuh, tawanan, dan warga sipil. Prinsip seperti larangan membunuh non-kombatan, kewajiban memberi perlindungan atau aman, serta memperlakukan adil terhadap tawanan mencerminkan nilai moral yang tinggi. Dengan demikian, hukum perang dalam Islam bukan hanya bersifat legal atau formal, tetapi juga etis dan humanis, sejalan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan.